Perkenalkan, nama saya Markus Antorean. Saya dari manajemen kelas C Centani, MPM 201111322. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal akuntansi ujian akhir semester 1. Transaksi toko dagang Desember 2020. Tanggal 1, toko dagang menyetor modal sebesar 20 juta untuk usaha dagangnya. Tanggal 2, Desember dibeli barang dengan secara kredit dari toko Harapan Jaya seharga 2 juta dengan syarat pembelian 2/10. Tanggal 4 Desember dibeli barang dagang secara kredit dari toko Jaya Makmur sebesar 5.100.000 dengan ketentuan VOB shipping point. Syarat pembayaran 1/25 ditambah dengan ongkos angkut yang telah dibayar lebih dahulu oleh penjual sebesar 200.000. Tanggal 5 Desember dibeli perlengkapan senilai sebesar 1 juta secara tunai. Tanggal 7 Desember membeli barang dengan cara tunai di toko Harapan Jaya. Harga beli adalah 5 juta dikurangi dengan potongan harga sebesar 20%. Tanggal 10 membeli barang pada toko Mulia Jaya senilai 3 juta secara kredit dengan syarat pembayaran 1/10. Tanggal 14 Desember membayar atas pembelian barang kepada toko Harapan Jaya pada tanggal 2. Tanggal 15 barang yang dibeli pada tanggal 10 di toko Mulia Jaya dikembalikan karena rusak. Tanggal 16 menjual barang dagang kepada Herianto secara tunai sebesar 4.500.000 secara tunai. Tanggal 18 Desember menjual barang dengan secara kredit kepada Makmur Harapan nilai penjualan harga 3.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10. Tanggal 20 Desember menjual barang dengan secara kredit kepada Makmur Jaya seharga 4 juta dengan syarat pembayaran 1/10. Tanggal 22 menjual barang dengan secara kredit kepada Bagas seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 1/5. Tanggal 23 gaji karyawan yang belum dibayarkan pada bulan ini sebesar 600.000. Tanggal 24 menerima pembayaran dari Makmur Harapan atas penjualan barang dagang pada tanggal 18. Tanggal 25 mendapatkan tagihan sewa toko sebesar 500.000 dan belum dibayarkan. Tanggal 26 Desember menjual barang dengan dagang kepada Pak Deki seharga 1.200.000 secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10. Tanggal 28 menerima pembayaran atas penjualan barang dengan dagang oleh Deki pada tanggal 26. Kita pindah ke jurnal pembelian toko dagang periode 31 Desember 2020. Tanggal 2 Desember faktur 2/10 keterangan Harapan Jaya debit pembelian 2 juta, kredit utang dagang 2 juta. Tanggal 4 Desember 1/25 keterangan Jaya Makmur pembelian 5.100.000 debit, serba-serbinya adalah beban angkut jumlahnya 2 juta, utang dagang kredit
5.300.000. Tanggal 10 Desember Mulia Jaya pembelian debit 3 juta, kredit 3 juta. Tanggal 30 totalnya debit 10.100.000. Jumlah 200.000, kreditnya 10.300.000. Pindah ke jurnal penjualan toko dagang periode 31 Desember 2020. Tanggal 18 Desember Makmur Harapan syarat pembayarannya 2/10, piutang dagang 3.500.000, penjualan 3.500.000. Tanggal 2 Desember Makmur Jaya piutang dagang 4 juta, penjualan 4 juta. Tanggal 22 Desember Bagas piutang dagang 2 juta, penjualan 2 juta. Tanggal 26 Desember Deki piutang dagang 1.200.000, penjualan 1.200.000. Tanggal 30 total piutang dagang 10.700.000, penjualan kredit 10.700.000. Pindah ke jurnal penerimaan kas toko dagang periode 31 Desember 2020. Tanggal 1 Desember penyetoran modal debit 20 juta, kredit modal usaha 20 juta. Tanggal 16 Desember Herianto debitnya 4.500.000, kredit penjualan 4.500.000. Tanggal 24 Desember Makmur Harapan debitnya 3.960.000, pot penjualan debit 40.000, kreditnya penjualan 4.500.000. Tanggal 24 Desember Makmur Harapan debit kas 3.960.000, pot penjualan 40.000, penjualan atau kredit 4 juta. Tanggal 28 Desember Deki kas debit 1.176.000, pot penjualan 24.000, piutang dagang 1.200.000. Tanggal 30 Desember total kas 29.636.000, pot penjualan 64.000, piutang dagang 1.200.000, penjualan 8.500.000. Jumlah atau totalnya 20 juta. Jurnal pengeluaran kas toko dagang periode 31 Desember. Tanggal 5 Desember pembelian perlengkapan 1 juta, kredit atau kas 1 juta. Tanggal 7 Desember Harapan Jaya 5 juta, kas kredit 4 juta, pot pembelian 1 juta. Tanggal 10 Desember Mulia Jaya pembelian 3 juta, kas kredit 3 juta. Tanggal 14 Desember Harapan Jaya utang 2 juta, kas 1.660.000, pot pembelian 40.000. Tanggal 30 Desember total pembelian 8 juta, utang 2 juta, jumlah serba servis 1 juta, kas 9.960, pot pembelian 1.040.000.
Jurnal umum toko dagang periode 31 Desember 2020. Tanggal 15 Desember, nama akun utang dagang, debit 3 juta, retrum pembelian 503, kredit 3 juta. 31 Desember, beban gaji ref 6.200.000, debit 600.000. Utang dagang kredit 600.000. 26 Desember, beban sewa debit 500.000, utang dagang kredit 500.000. Buku besar tanggal 30 Desember, keterangan jurnal penerimaan kas, debit 29.636.000, saldo debit 29.636.000. Tanggal 30 jurnal pengeluaran kas, kredit 9.960.000, saldo yang didebit 19.676.000. Piutang dagang, pintu. Tanggal 30 Desember, keterangan jurnal penjualan debit 10.700.000, saldo debit 10.700.000. Tanggal 30 jurnal penerimaan kas, kredit 1.200.000, saldo yang didebit 9.500.000. Perlengkapan tanggal 30 jurnal pengeluaran kas, debit 1 juta, saldo 1 juta. Utang dagang tanggal 30 Desember, keterangan jurnal pembelian kredit 10.300.000, saldo kredit 10.300.000. 30 Desember, jurnal pengeluaran kas, debit 2 juta, kredit 8.300.000. Tanggal 15 Desember, jurnal umum, debit 3 juta, kredit 5.300.000. Tanggal 23 Desember, jurnal umum, kredit 600.000, saldo kredit 6.100.000. Tanggal 25 Desember, kredit 500.000, saldo kredit 6.400.000. Modal tanggal 1 Desember, jurnal penerimaan kas, kredit 20 juta, saldo kredit 20 juta. Penjualan tanggal 30 Desember, jurnal penjualan kredit 10.700.000, saldo kredit 10.700.000. 30 Desember, jurnal penerimaan kas 8.500.000, kredit 19.200.000. Potongan penjualan tanggal 30 Desember, jurnal penerimaan kas, debit 64.000, saldo debit 64.000. Pembelian 30 Desember, jurnal pembelian kredit 10.100.000, saldo debit 10.100.000. 30 Desember, jurnal pengeluaran kas 8 juta, saldo debit 18.100.000. Potongan pembelian tanggal 30 Desember, jurnal pengeluaran kas, kredit 1.040.000, saldo kredit 1.040.000. Retrum pembelian tanggal 15 Desember, kredit 3 juta, saldo kredit 3 juta. Beban angkut pembelian 4 Desember, jurnal pembelian debit 200.000, saldo debit 200.000. Beban sewa tanggal 25 Desember, jurnal umum debit 500.000,
saldo debit 500.000. 602 beban gaji tanggal 23 Desember. Jurnal umum debit 600.000, saldo debit 600.000. Pindah ke toko dagang neraca saldo 30 Desember 2020. Nomor 111 kas nama akun kas debit 19.676. Piutang dagang 9.500.000, perlengkapan 1 juta, utang dagang kredit 6.400.000, modal kredit 20 juta, penjualan kredit 19.200.000, potongan penjualan debit 64.000, pembelian 18.100.000 yang didebit, potongan pembelian kredit 1.040.000, retrum pembelian 3 juta masuk di kredit, beban angkut pembelian yang didebit 200.000, beban sewa 500.000, beban gaji didebit 600.000, jadi total semua debit 49.640, kredit 49.640.000. Kita pindah ke transaksi penyesuaian toko dagang. Tanggal 31 Desember membayar sewa toko sebesar 500.000. Tanggal 31 Desember membayar utang dagang kepada toko Makmur pada tanggal 4. Menerima pembayaran atas penjualan barang dengan kepada Bagas pada tanggal 22. Perlengkapan tersisa sebesar 600.000. Pembayaran gaji karyawan yang belum dibayarkan sebesar 600.000 tanggal 31 Desember setelah melaksanakan pengecekan barang dagang yang masih di gudang sebesar 1 juta. Jurnal penyesuaian toko dagang tanggal 31 Desember. Utang dagang debit 500.000, beban sewa kredit 500.000, utang dagang debit 5.300.000, ongkos angkut kredit 200.000, kas 5.100.000 yang debit, kas debit 2 juta, piutang dagang kredit 2 juta, penyusutan perlengkapan debit 400.000, perlengkapan kredit 400.000, utang dagang debit 600.000, beban gaji kredit 600.000, persediaan barang dagang debit 1 juta, ikhtiar laba rugi kredit 1 juta. Toko dagang neraca laju 31 Desember 2020. Nama akun kas debit 19.676.000, penyesuaian debit 2 juta, penyesuaian kredit 5.100.000. Setelah penyesuaian debit 16.576.000, laporan posisi keuangan 16.576.000, piutang dagang neraca saldo 9.500.000, penyesuaian kredit 2 juta, setelah penyesuaian 7.500.000. Jadi total semua laba rugi 18.564 rugi 4.000, kredit 24.240, laporan posisi keuangan 25.676, kredit 20 juta, laba rugi debit 5.676.000, laporan posisi keuangan 6.676.000. Totalnya 24.240, laporan laba rugi yang didebit, laporan posisi keuangan yang dikredit
24.676.000. Toko dagang, pindah ke toko dagang, laporan laba rugi periode 31 Desember 2020. Penjualan, potongan penjualan 19.200.000, potongan penjualan 64.000, return penjualan tidak ada, penjualan bersih 64.000, beban pokok penjualan 19.136.000. Beban pokok penjualan persediaan awal pembelian 18.100.000, return pembelian 3 juta, potongan pembelian 1.040.000, ongkos angkut pembelian tidak ada, pembelian bersih, harga barang yang tersedia 14 juta. Pembelian bersih 14.060.000, harga barang yang tersedia 14.060.000, persediaan akhir 1 juta, beban pokok penjualan 13.060.000, laba bruto 6.074.000, beban operasi, beban penyusutan 400.000, beban sewa tidak ada, jumlah beban operasi 40.000, laba bersih 5.676. Toko dagang, laporan perusahaan modal periode 31 Desember 2020. Modal toko per 1 Desember 2020, setoran modal pembelian 20 juta, laba bersih 5.676, prefab 25.676.000. Modal toko dagang 31 Desember 2020 25.676.000. Toko dagang, laporan pembelian perubahan modal periode 31 Desember 2020. Kas 16.576.000, piutang usaha 7.500.000, perlengkapan kantor 600.000, persediaan barang dagang 1 juta, total aset tetap 25.676, total aset 25.676, modal toko dagang 25.676, jadi total liabilitas dan modal 25.676.000. Jurnal penutupan toko dagang tanggal 31 Desember 2020. Keterangan penjualan yang di debit 19.200.000, potongan penjualan 64.000, kredit ikhtiar laba rugi 19.136.000 yang dikredit. Menutup akun pendapatan dan lawan pendapatan, ikhtiar rugi 14.260, return pembelian 3 juta, potongan pembelian 1.040.000, pembelian kredit 18.100.000, beban angkut pembelian kredit 200.000, modal toko dagang debit 5.676.000, ikhtiar laba rugi kredit 5.676.000. Menutup akun ikhtiar laba rugi. Toko dagang neraca saldo penutupan tanggal 31 Desember 2020. Kas di debit 16.576, piutang usaha 7.500.000, persediaan barang dagang 1 juta, perlengkapan 600.000, modal toko dagang yang dikredit 25.676.000, total debit 25.676.000, kredit 25.676.000. Sekian, terima kasih.